kan beliau ini juga narasumbernya karena beliau juga sudah cukup banyak pengalaman magang di China. Hai Creators, balik lagi pada kesempatan kali ini. Jujur nih, disclaimer dulu sebelumnya, rekaman ini sebelumnya sudah dilakukan kira-kira di bulan November di Zhejiang University. Cuman karena satu dua hal, mohon maaf, padahal itu setting backgroundnya bagus banget. Kemudian ada kendala teknis, yaitu memory card saya rusak. Jadi terpaksa kita take lagi. Kebetulan tamu saya yang istimewa ini, Bro Felix, sedang berada di Jakarta, dan kebetulan saya juga lagi di Jakarta. Oleh karena itu kita coba lakuin re-recording ulang ya. Jadi tanpa berlama-lama deh, dia jabatannya banyak banget, pengalamannya banyak banget, biarin dia yang cerita sendiri. Silakan Felix, siapa kamu dan seterusnya. Sebelumnya thank you ya Ko Joko sudah ngundang ke sini. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Felix Ricardo, saya mahasiswa tahun akhir di Zhejiang University. Saya warga Indonesia biasa yang kebetulan menjabat jadi Presiden of Zhejiang University Student Union, atau yang kita sebut juga dengan JISU gitu. Okay. Tapi sebelum ke JISU dulu, sebelumnya organisasi apa aja Felix? Just abrek kayaknya. Nah, sebetulnya tahun lalu udah jadi Ketua Departemen Ekonomi Kreatif dan Kemitraan di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, atau disebut juga PPI Tiongkok. Yang pusat ya? Yang pusat. Okay. Dan tahun sebelumnya lagi juga menjadi Vice President dari PPIT cabang Hangzhou, seperti itu. Oke, keren. Sahabat nih ya, pengalaman berorganisasi, dan juga Felix tahun keempat ya? Tahun keempat. Siswa yang sangat aktif, selain dari sisi sekolah, di Zhejiang University, Major Kuo-Chi-Jing-Chi Maui ya? Betul. Dan juga pengalaman magangnya seabrek, tapi kita nggak akan bahas soal magang di sini. Kali ini kita fokus karena beliau sebagai ketua dari JISU ini ya, yaitu Zhejiang Indonesian Student Union. Actually, siswa Indonesia saat ini sudah disensus belum ya? Kira-kira sudah disensus. Yang terdata itu sudah ada 150 mahasiswa, kurang lebih segitu. Tapi kalau kita hitung perkiraan kasar mungkin sudah 200 lebih lah, hitung yang Haining juga ya, pasti lebih. Berarti sekarang sudah banyak sekali siswa Indo yang kuliah di Zhejiang. Dan Betul. Juga disclaimer, kami berani klaim Great Wall ada sekitar 80% siswa Indo itu adalah siswa kami ya. Betul. Oke. Kenapa menggagas inisiasi berdiri Indonesian Union khusus untuk Zhejiang Uni ini? Oke, jadi karena pengalaman saya di organisasi Indonesia yang ada di Tiongkok gitu ya, pengalaman saya juga mengelola satu negara, satu kota, PPI-nya itu sebetulnya setiap university itu ada organisasi Indonesianya. Tapi saya lihat di Zhejiang University itu sampai tahun ini belum ada, dan makanya saya menginisiasikan JISU ini, dan juga melihat negara lain seperti Malaysia, Filipina itu mereka juga ada union-unionnya. Saya di Zhejiang University, saya merasa tertantang lah, kenapa kok Indonesia belum ada, padahal sudah menyentuh angka 200 tersebut gitu loh. Jadi saya bersama teman-teman partner-partner saya, kita ada total 5 orang, kita bikinlah organisasi ini, dan kita sudah dapat izin juga dari university seperti itu. Tapi ngomong-ngomong di tahun keempat, kenapa baru sekarang bro? Karena sebelumnya saya mencari pengalamannya di organisasi yang sudah lama dulu kok. Dan dulu itu belum sebanyak ini orang Indonesianya. Tapi di tahun ini udah hampir berapa yang dari Great Wall sendiri sudah 50 lebih, bahkan lebih ya kok? Lebih masuk ke Zhejiang University, makanya bisa nyentuh sampai angka 200 tersebut. Makanya saya tahun ini berani gitu loh. Mumpung saya masih di dalam kampus, jadi saya dirikan juga seperti itu, supaya berkelanjutan. Actually, tahun ini saja untuk 2025, total applicants dari Great Wall, sampai detik ini ya, karena application kan masih berjalan, hingga ada yang deadline di akhir Februari, dan ada yang deadline sampai di Mei. Sampai hari ini aja yang daftar total applicant sudah di atas 160 orang. Luar biasa. 2026 your student union body bakal grow much bakal gemuk bigger. Ya, seperti itu.
Oke. Proker apa nih, program kerja apa nih yang paling Oke. dekat? Sebetulnya kita kan sudah jalan satu semester lah. Ya. Satu semester itu kita sudah ada culture festival, kita sudah ada bonding buat anak-anak Indonesia, kita juga ada welcoming party. Welcoming party itu kita menyambut anak-anak baru, kita memperkenalkan kampus kita seperti apa, seperti itu sih. Buat kedepannya kita ada internship opportunity, jadi kita ngajarin anak-anak itu gimana cara kerja di China seperti Wah, ini itu. keren. Dan kita juga ada preparation untuk bikin CV, kita kenalin juga ke alumni, seperti itu rencananya kok. Oke, jadi you bakal akan ada program untuk info ataupun insight how to do internship in China. Yes. Oke, ketepatan juga pada hari ini, kebetulan saat ini kami sedang berada di Shangri-La Hotel Jakarta bersama dengan teman-teman PPI Tiongkok Pusat, Great Wall, bekerja sama dengan mereka dan juga supported by Bank of China. Kita lagi bikin seminar namanya Cilukba, yaitu China luar biasa untuk karir dan beasiswa, yang menghadirkan beliau ini juga narasumbernya karena beliau juga sudah cukup banyak pengalaman magang di China. Karena isu yang di luaran yang kita tahu itu kalau Tiongkok itu nggak mungkin kamu bisa kerja, nggak mungkin kamu bisa magang dan lain sebagainya. Toh kenyataannya di sebelah saya sendiri ini adalah rajanya internship ya, magangnya kemana-mana. Dan kemudian kita juga menghadirkan narasumber yang lain, yang alumni Tiongkok dan kerja sekarang ini posisi kerja di China. Karena banyak sekali bro yang isu yang mengatakan, oh kalau kamu dari China udah pasti kamu nggak boleh kerja di China. Padahal itu nggak benar sama sekali seperti itu. Betul. Ya. Nah, harapan visi misi Jizu ini sendiri ke depan gimana, Lix? Nah, harapan kita sih sebetulnya lebih mengundang teman-teman SMA ya terutama ya, buat lebih masuk, lebih melirik nih Zhejiang University seperti apa, dan kita memberikan gambaran lebih dulu gitu loh. Kalau dulu pas zamanku waktu mau masuk ke Zhejiang University itu semua meraba-raba sendiri, kampusnya kita visit sendiri, terus pelajarannya apa kita cari tahu sendiri karena kakak kelas kita masih sedikit gitu loh. Jadi pengalamannya masih nebak-nebak, dan pada saat itu juga habis COVID kan. Jadi nggak ada pengalaman internship di perusahaan China. Seperti itu. Jadi dengan adanya organisasi kita, harapannya bisa lebih membimbing lah mahasiswa Indonesia yang baru masuk atau akan menuju tahap-tahap kerja atau internship itu lebih mudah gitu dengan adanya kita. Seperti itu. Karena kita berharap, kita juga mendorong siswa-siswa kita Great Wall, bro, untuk bisa, kalau yang terutama yang di Zhejiang University, selama Anda berkuliah 4 tahun itu, please do internship. Betul. Karena itu buat ya suatu pengalaman yang luar biasa sih. Dan juga sebagai catatan portfolio jika nanti kalau Anda kepingin setelah lulus kerja di China, itu akan menjadi sesuatu, maksudnya dalam portfolio kalian dan juga sebagai pribadi pengalaman. Mungkin ada short statement, closing statement atau yang mau disampaikan? Mungkin short statement-nya jangan patah semangat kalau ketemu masalah. Justru itu adalah beberapa step menuju kesuksesan. Mungkin itu sih kok. Keren, luar biasa. Habis ini rencana gimana? S2, kerja dulu? Awalnya sih mau S2, tapi ada tawaran pekerjaan yang menarik. Jadi sekarang sih agak menuju bekerja dulu kok. Oke. Seperti itu. Dan mungkin jangan lupa kalau kami percaya bahwa kuliah dengan pengantar Mandarin is the best ya. Betul. Mantap sekali. Tapi memang challenging. Ini buktinya ceritanya banyak banget. Nanti juga kita akan hadirkan narasumber yang lain untuk cerita bagaimana sih serunya kuliah dengan pengantar Mandarin dan termasuk kesusahannya seperti apa. Betul. Bro, all the best, sukses buat kamu punya kerja, kita selalu keep in touch. Saya kenal dia mulai masih SMA kelas 2. Luar biasa perjalanan yang panjang dan tidak mudah. You great man. Thank you. Bye-bye.